Silakan Bu Neriana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Shalom. Salam Pastor Paul. Salam Bu Ana. Halo Bapak Ibu semua yang hadir saat ini di live Zoom maupun di YouTube dan yang akan menonton secara ulang kita hari ini. Baik, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 40 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kau sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kau bicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu yang tetap berkata, Tuhan itu besar. Demikian. Terima kasih. Silakan Bu Salma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Mazmur 41 ayat 1 sampai 14. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya.
Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Silakan Pak Awe. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh Mahkamah Agung sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Telah terjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kau perbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya.
Sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia salibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah naskah Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkannya. Dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebuah bulu dan memberi minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Ada juga yang beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sudah didengarnya keterangan kepala pasukan. Ia berkenan memberi mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib,
dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian dikulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, kita terima kasih Pak Awe. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru walaupun judulnya judul lama. Eli, Eli, kok lama sekali. Bagian 2. Ya, tetapi bagi Anda yang hidup di dalam kasih, selalu setia dengan berdiakonia, pasti akan ada rema yang baru. Luar biasa ya. Saudara, ketika kita berdoa, pertolongannya gak datang-datang, saudara. Ya. Oh, ini bukan Eli lama sabahtani ya, Anda baca lagi judulnya ya. Lama saudara nggak datang. Karena dulu kita sudah belajar. Ternyata Tuhan inginkan proses kita benar. Ya. Dulu kita belajar, berhari-hari kita belajar. Ternyata Tuhan ketika kita menghadapi badai itu dan Tuhan mau kita tetap tenang, tinggal percaya. Badai itu jangan diusir, dihadapin. Karena begitu kita keluar dari badai, kita makin kuat. Lewati lagi, makin kuat lagi sehingga kita menjadi orang-orang pilihan. Ya. Menjadi pasukan khususnya kerajaan surga. Di dalam badai itu. Nah, banyak sekali Anda ingin lari, nggak bisa, saudara. Nah, karena di dalam badai itu, ya, Tuhan akan membuat Anda punya pengalaman baru bersama Tuhan. Dari mana saya bisa mengerti, jadi bijak menghitung hari-hari, dan saya bisa kasih tahu Anda. Banyak orang nggak nurut ya, tak kasih tahu ya, nggak percaya. Apa yang kita ngomongkan itu selalu terjadi. Bukan karena saya dukun pintar ngeramal. Namanya orang pintar, ya. Kalau Anda datang, ngasih sini pulang balik. Kenapa Anda ada itu namanya kita pergi ke orang pintar itu? Karena yang tanya bodoh. Ya, makanya itu pintar, yang nanya bodoh. Gitu loh. Nah, tetapi kalau Anda sedang cerita sama saya, karena saya punya pengalaman bersama Tuhan menghitung hari-hari. Sehingga beroleh hati yang bijaksana. Ya. Yang saya ngomong terjadi bukan karena saya pintar nerawang. Ya, ada karunia ya. Tetapi itu bukan karena saya ujuk-ujuk. Enggak, saudara. Ada proses yang panjang, ada proses badai kehidupan, ya, yang sangat ekstrim, dan Tuhan tidak mau saya menengginya, tapi saya melewatinya. Ya, Tuhan mau saya benar-benar hidup di dalam badai itu, berdamai dengan badai itu. Bahkan mengejar badai. Itu ada filmnya ya. Ada yang mengejar badai itu ya. Apa judulnya? Twister apa ya. Itu ada orang satu perempuan kerjanya ngejar badai. Ngejar badai. Kalau ada badai kejar-kejar sama dia. Hebat sekali ya. Itu mungkin saya terinspirasi ya. Atau Tuhan film itu mungkin terinspirasi. Ada orang yang hidupnya ngejar-ngejar badai. Kalau Anda badai dihindari, ini ada orang yang hidupnya ngejar-ngejar badai, saudara. Betapa hebatnya orang ini ya. Ya saya sih belum ngejar-ngejar badai ya. Kalau bisa badai ya jangan datang. Tapi kalau sampai datang ya itu kita hadapi dan kita berdamai dengan badai itu. Ya, kita berdamai kapanpun ketika badai itu datang. Nah, disitulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Disitulah kita makin mengenal Tuhan. Anda sulit mengenal Tuhan ketika Anda perutnya kenyang. Ya. Tetapi ketika Anda baru melewati badai, lalu Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dan memberikan terang itu, dan Anda melihat Tuhan di situ, perut Anda kenyang, Anda semakin mengerti Tuhan. Tapi kalau perut Anda kenyang terus, nggak ada masalah terus, Anda nggak bisa kenal Tuhan.
Bagaimana engkau tahu Ia yang maha perkasa, maha kuasa kalau engkau tidak ada di dalam badai? Makanya nyanyian baru dalam hidupmu, bukan do re mi fa sol ya. Ya, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup itu bukan do re mi fa sol ya. Tapi Dia memberikan rema yang baru dalam hidupmu. Sebuah nyanyian ya. Itu hanya apabila Anda mengalami badai. Rema itu akan benar-benar rema, akan reveal benar gitu ya. Kalau Anda melewati badai itu. Kayak Pak HW itu ya, melawani krisis 2 kali. Sampai istrinya nyerah. Sampai istrinya nyerah, Mbok. Jangan sakit kok, jangan borongan. Gitu. Tapi karena itulah maka orang bisa mengalami Tuhan. Bisa cerita, bisa rema. Kelihatannya remanya simpel, saudara, tapi kuat. Rema itu enggak perlu ribet ya. Rema itu enggak ribet, saudara. Dan tidak perlu ribet, simpel sekali dalam hidupmu. Sehingga mudah dimengerti, mudah diajarkan kepada generasi di bawahmu. Itulah nyanyian baru dalam hidupmu. Ya, itulah nyanyian baru dalam hidupmu. Memang pertolongan itu serasa lama, tapi berdamailah dengan masa-masa itu. Waktu itu berdamai, saudara. Nanti tiba-tiba rasanya ada badai, nggak ada badai, hatimu damai. Ya. Jiwamu tenang. Ya. Jiwamu tenang, saudara, nggak gemerungsung. Saya dulu pernah bilang kan, saya sering bilang malah bolak-balik. Inilah bedanya ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran dari para guru yang lain. Para guru yang lain suruh Anda pergi naik gunung supaya tenang, Anda jangan kawin, Anda semua lepasin semuanya. Ya miskin, suruh jual semuanya jadi orang miskin supaya kamu tenang. Tapi ajaran Tuhan Yesus suruh Anda datang ke dunia yang fana, hidup di tengah badai, dan memiliki damai sejahtera. Supaya damai dan tenang. Tetapi hatimu tidak, engkau kaya, hatimu tidak tingkat pada harta. Engkau kenyang, tetapi hatimu tidak serakah. Engkau bahkan dalam kesulitan pun hatimu tidak menderita. Itu ajaran Tuhan Yesus, hidup di dunia nyata. Berkomunal, hidup di dalam sistem, hidup di dalam komunitas. Di situ nyanyian baru. Lalu Anda menceritakan nyanyian baru kepada sesamamu. Dan sesamamu punya pengalaman yang sama, menyanyikan nyanyian baru. Akhirnya semua orang dalam komunitas itu saling bermazmur, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya kan? Seperti dalam Kisah Rasul 2, itulah rema yang bersahut-sahutan. Kalau itu sudah bersahut-sahutan dalam komunitas, nggak ada orang sakit yang nggak sembuh, saudara. Nggak ada orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan itu tidak diberi kekuatan. Itu yang terjadi dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Rema itu saling bersahut-sahutan. Makanya dalam komunitas itu Anda kudu praktek yang saya ngomongin, yang firman Tuhan yang Anda dengar, Anda praktekkan. Ya, nanti kalau kita saling bersahut-sahutan rema itu, nanti Anda akan melihat mujizat itu setiap hari yang live online begini. Wah, ini baru ada di dunia, ini apa yang kita lakukan ini baru ada di dunia ya. Komunitas kita yang punya kas sendiri, punya kolektornya sendiri, yang punya orang-orang yang melayani, ini baru ada. Kita ini yang pertama kali di dunia ya. Itu Pak Daniel Alexander pun mengakuinya. Hanya dengan modal 300 euro, 5 juta rupiah, kita kumpulkan sudah setiap bulan 400 juta. Ya kan? Ini baru ada di kita nih. Ya kan? Untuk bukan buat saya 400 juta, maksudnya untuk menolong orang-orang miskin. Makanya saudara, tetaplah berdiakonia. Ya, kalau Anda lihat Mazmur 41 ayat 1. Aku aja yang nampilin yang Mazmur 41 ayat 1. Kalau enggak, kalau bisa istriku, kalau bisa tampilin Mazmur 41
ayat 1 tapi yang The Net Bible. Ya, yang The Net Bible. Ya, yang The Net Bible. Makanya berdiakonia terus di dalam badai, jangan putus asa. Wah, Pak, saya terpaksa stop, Pak. Oh, jangan. Aduh, ada yang WhatsApp ke saya ya. Saya stop diakonia, Pak, karena badainya, karena saya terlalu miskin. Salah. Walaupun cuma 1 bungkus nasi setiap minggu, saudara. Nggak bisa. Ya, Pak. nggak bisa. Oke, istriku, aku kan selalu ada untuk bersamamu. Sebentar. 8 saya tampilkan ya, ini bagus soalnya ayat ini ya. Ayat 41. Ya, lihat nih saudara. Wah, saudara akan melihat ini ya. Ini rahasianya saudara dalam badai. Tada. Oke. Lihat ini ya. How blessed is the one who treats the poor properly. Ya. Diberkatilah orang yang memperlakukan orang miskin, orang yang papa dengan layak. Ya. When trouble comes, dikatakan itu properly, psalmist characterizing himself as an individual and supplying a reason why God has responded favorably to his prayer. Ya, ini komentarnya dari si penerjemahnya, bahwa si pemazmur ini, Daud ini, ya, dia sudah memberi contoh bagaimana ia pun diperlakukan yang sama. Ketika masalah itu datang, in the day of the trouble, di hari sialmu, ya, Lord delivers him. Tuhan Yesus akan melepaskan. Makanya rajin diakonia, saudara. Ya, Anda tidak bisa setiap hari. Ya, sak miskin-miskinmu, Anda tetap bisa berbagi. Justru Tuhan senang, saudara. Dalam miskinmu, lagi makan, ada orang yang lewat, Anda bagi, kasih dia. Oh, saya pernah ngalamin ya. Serius ya. Itulah sebabnya Tuhan selalu kasih kemujuran. Banyak orang bilang saya ini orang yang sangat beruntung ya. Tante-tante saya itu sampai gede-gede kalau ngeliat saya ya. Wani nepol, nemen saudara. Nabrak, wah, beton pun ditabrak saudara. Ya. Udah hancur, udah nggak mungkin, wah, sudah hancur untuk lantak saja bisa bangun. Karena ini saudara rahasianya. Saya nggak pernah luput. Ya kenapa? Karena saya punya rema. Itu auto saudara. Entah kenapa kalau ada orang lapar saya nggak tega saudara. Ya karena dari masa-masa itu. Saudara tahu cita-cita saya pernah punya sahabat, anak buah saya ya, bukan sahabat, itu dulu saya jadi kepala cabang di sebuah perusahaan. Ini anak buah saya namanya Suharyo. Ya ini kalau yang dengar Suharyo mudah-mudahan dengar ya. Namanya si Suharyo ini bilang, Papa, kita lagi ngobrol-ngobrol di jalan, kalau kita pergi ke kebun itu, waktu saya di Sumatera itu kan saya bekerja di perkebunan ya. Jadi kita sering pergi masuk ke kebun sampai gelusup-gelusup ya. Nah, itu kan jalan kita ngobrol macam-macam. Tanya cita-citanya apa Pak? Saya cita-citanya ya pengen ngasih makan orang sebanyak mungkin. Cita-citanya pengen ngasih makan orang sebanyak mungkin itu. Zaman itu sudah diakonia ya, tetangga di belakang rumah pun kita diakonia ya, kita kasih. Saya tinggal di 11 Ilir, tempatnya para preman, saudara. Di belakang saya dulu itu banyak preman ya. Terus kemudian preman-preman anak-anaknya suka godain anak saya. Anak saya masih bayi Wisely itu baru umur 8 bulan waktu itu. Nah, anak itu lama-lama godain, akhirnya kita panggil aja, masuk sini. Masuk, saudara. Anak-anak ini kita didik ya, saya bikin sekolah minggu ya, dari cuma 5 orang menjadi 40. Akhirnya kita serahkan ke gereja. Ya itu memang kerjaan saya kan, misioneri kan. Kita caranya begitu. Nah, saudara, anak-anak ini, kalau mobil saya kan dulu Panther ya. Nah, anak ini kalau masuk bisa 10 orang so, di dalam Panther ini, masuk 10 orang. Wah, bau-bau saudara. Namanya anak-anak kampung gitu ya. Ada yang nggak mandi, ada yang borokan, ada yang kopokan, ada yang segala macam. Ajak.
Dan saya yakin benih firman Tuhan itu akan tumbuh. Saya nggak tahu. Tapi saya punya iman, saudara. Itu akan tumbuh benih-benih itu. Tidak akan sia-sia. Karena saya salah satu produk orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang berbuat begitu ke saya. Saya salah satu produk seperti itu. Anak kampung, ya, yang bau, ingusan, tapi menerima kebaikan. Dan saya selalu ingat, ternyata kebaikan itu. Dan saya di dalam hati, entah kenapa dari kecil saya mau teruskan kebaikan ini. Enak ya kalau bisa menyampaikan ini kepada orang lain. Dan saya lakukan itu, saudara. Dan di dalam hari sialnya saya selalu beruntung, saudara. Ini berlaku bukan hanya kepada orang Kristen saja. Anda orang-orang Islam yang ada di sini dengar. Anda orang-orang ateis yang sini dengar. Kalau Anda perlakukan orang miskin dengan layak, Anda jangan pernah hina orang miskin. Anda jangan pernah ya menindas ya. Tapi ada orang miskin yang kurang ajar. Itu benar harus nahan diri. Ya. Dia begitu karena dia miskin, saudara. Makanya saya kadang-kadang maklum ada orang yang kurang ajar itu ya. Saya maklum. Karena saya pun ya waktu kecil begitu. Dan mungkin saya orang yang begitu. Tanpa saya sadari. Waktu kami semua, keluarga kami masih miskin, mungkin begitu. Kita tidak ngerti, saudara. Tapi terutama, saudara, lebih baik Anda berdiakonia. Di dalam miskinmu, saya punya nasi goreng. Ya, tapi kalau di Salatiga dulu kalau makan nasi goreng itu ada namanya nasi goreng Pak Paris itu ya. Di depan toko Paris itu ya, nasi goreng kalau beli itu ayam apa itu pokoknya. Itu kalau makan itu kayak orang seminggu nggak makan. Nah, itu tak bagi, saudara. Entah kenapa, mau tak bagi, saudara. Dan itu akan menjagamu di hari sialmu. Ya, seberapa hatimu ikhlas, jangan pelit-pelit. Ya, di hari sialmu itu kan ada pertolongan. Saya ngalami di penjara sudah mau dibunuh orang saja ya. Waktu dibunuh 3 kali, saudara. Lolos, saudara. Saya mau dihajar sama sipirnya, udah kelahi sama sipirnya saya ya. Sama sipir penjara, saya udah dimasukkan mau dihajar itu mau dibunuh. Dipesan sama orang, sama mafia itu ya. Waktu kejadian itu. Kayak ada ternyata waktu itu kejadiannya di ini ya. Teman papi saya di dalam itu. Ternyata ada teman papi saya yang pernah ditolong sama papi saya itu. Jangan itu anaknya Om Koko 3 kali sama dibunuh. 3 orang yang berbeda, saudara. Ternyata di dalam penjara itu teman papi saya semua. Ajaib memang. Mau dibunuh beneran, tanya anak itu. Sampai anak geger langsung datangi Kapolresnya kan. Wah geger waktu itu. Karena waktu itu nggak boleh dibesuk saya kan. Begitu masuk di LP mau dihajar mau di ini ya. Sampai saya tarung sama ini terus ada satu sipir yang baik. Saya ingin ngasih pesan. Tolong kasih tahu isi saya mau dibunuh di sini. Untung ya, terus polisinya datang. Takut polisinya panik kan. Tapi saya lolos ya, selamat ya. Selamat, saudara. Bahkan Anda sudah dimasukin mau dibunuh saja bisa lolos, saudara. Dan saya menang ya perkara waktu itu ya. Sama istri saya kita cepetan kabur waktu itu ke Jakarta. Lolos, saudara. Lolos, saudara. Di hari sialmu pun Anda lolos. Tidak akan celaka. Ya, di hari sialmu. Tapi ada tambahan lagi ya kalau kemarin saya ngomong sama anak saya. Jaga hidup dalam kekudusan, jangan berzina. Ya. Itu tambahan, itu antisial itu. Kalau tengah berzina itu antisial ya. Jaga hidupmu dalam kekudusan itu antisial. Hidupmu kudus sebagai nasir. Tetapi memang diakonia itu ya, kalau Anda melakukan diakonia dengan militan, ya, di hari sialmu itu Anda akan mendapat kelepasan benar itu ya. Kalau saya memang heran, karena saya sudah tahu rumus ini dari saya sekolah minggu, saya sudah ngerti. Tapi saya melakukan diakonia bukan karena ini, tapi memang sudah saya praktekkan. Memang di hari sial saya itu saya selalu beruntung. Lolos, saudara. Nah pengalaman ini saya ngalami bolak-balik di tengah badai itu, makanya saya bilang sama saya percaya saudara, itu saya udah ngalami bolak-balik. Enggak cuma sekali, 2 kali, 7 kali, 10 kali, puluhan kali saudara. Hidup saya itu ekstrim sekali. Hidup saya itu ekstrim sekali saudara. Roller coasternya itu yang super halilintar saudara.
Geledek badai, Super Halilintar geledek badai. Super. Dan saya ngalami. Makanya itu Anda hanya bisa tahu itu kalau Anda ada di dalam badai, pengalaman sama Tuhan. Makanya itu tadi ya, ada rema, ada perkenalan dengan Tuhan pribadi, secara pribadi benar-benar firm, justru di tengah badai, tetapi responnya benar. Sehingga di dalam badai kita udah nggak mikir kok lama sekali ya. Enggak, tiba-tiba selesai. Tiba-tiba selesai. Makanya saya bilang ya, kenapa kita cuma mengalami badai yang luar biasa itu 4 tahun? Karena respon kita sudah terbiasa benar. Pertama salah, tapi kita langsung tahu kita kejar. Respon. Bukan apa yang Anda buat tuh, tapi responmu ya terhadap badai, sikap hatimu terhadap badai itu. Begitu kamu rubah respon itu, badainya reda sendiri. Nggak usah ditengking-tengking, makanya Tuhan Yesus malah selentik kon. Ya, 3 tahun melu aku masih jejeritan, 3 tahun ikut aku masih jejeritan, tak selentik ya. Bandel kan gitu. Bandel Anda ini, itu sudah ikut doa fajar tiap hari, masih jejeritan, nggak bisa bayar listrik, hak selentik kamu. Jangan dong. Di tengah badai, lakoni. Makanya ya, kalau ikutin doa fajar, masih jejeritan nggak punya uang, jangan. Teriak sama Tuhan. Kalau Anda baru gabung sekali 2 kali, 3 bulan, 6 bulan, saya terima. Kalau Anda sudah 1 tahun, 2 tahun gabung sama kita, selentik. Selentik lah. Ya, nelpon Bu Vivin, nelpon Bu Sarma, minta utangan. Selentik. Jangan. Malu. Ya. Tapi hidupnya tetap dalam komunitas. Makanya kalau dalam komunitas itu, kita tetap ada komunitas Kopdar. Saya sudah minta tolong Pak David, Pak Willy buka di Australia ya, komunitas. Supaya bisa saling care satu sama lain ya. Itu ada Ibu Desi Stuart segala macam, ada Pak Paul yang di Australia dan segala banyak ya, ada berapa orang tuh di Australia itu. Ada 50 orang ada itu ya. Kemarin saya udah masukin, lupa lagi ya, saya update ya nama-namanya ya. Supaya Anda bisa saling kontak komunitas, nanti saya ke sana ya. Terus sama yang di Indonesia. Di Indonesia bikin ya, saya minta tolong Pak Alex sama Bu Vivin untuk bikin ya, untuk bikin komunitas itu, nanti Pak Apeng semua bantu semua ya. Keroyokan semua ya, Bu Neliana, Bu Sarma itu masuk dalam Yayasan Embun Pagi ya, masuk. Bikin supaya bisa care, makanya kita bikin take care satu sama lain ya. Ini kalau ada yang meninggal gimana caranya, ada yang ngurusin, supaya ada yang ngurusin kalau meninggal juga, ada komunitasnya. Itu yang kita mau seperti itu ya. Jadi tetap dalam komunitas, dalam badai kehidupan itu ya, juga ya cerita kalau ada badai, tetapi jangan terus dengan bandelnya utang, jangan. Responmu, saya itu bahkan sampai nggak punya uang 100.000 rupiah ya. Saya sering cerita itu kan dulu kan, dalam masa-masa hidupnya saya yang benar-benar dalam 4 tahun itu kan. Tetapi ketika responnya benar, ternyata bukan uang yang Anda butuhkan. Ternyata yang Anda butuhkan bukan uang, tetapi apa? Damai sejahtera, respon yang benar. Bagaimana Anda punya respon yang benar? Begitu respon yang benar, bukan uang yang datang. Anda butuh makan kan? Bukan butuh uang kan? Maka makanan yang datang. Ya kan? Anak saya Kaira tidak-tidak yang miracle itu. Dalam nama Yesus ayam goreng datang, ayam goreng datang. Ayam goreng datang. Dalam nama Yesus sate kambing datang, sate kambing datang. Dalam nama Yesus mobil datang, mobil datang. Anda nggak butuh uang. Salah ya. Kita itu tidak butuh uang. Yang kita butuhkan adalah yang memang diperlukan. Dan tidak uang, bukan uangnya. Jangan di konsep itu jangan mikir uang gitu loh. Tuhan tolong kirim uang Tuhan supaya anak saya bisa teruskan kuliah. Ternyata Tuhan nggak kirim Anda uang.
Tapi Tuhan kirim Anda jalur untuk bisa beasiswa tanpa Anda ngeliat uangnya. Ya kan? Itu namanya kan berkat. Tuhan tolong supaya bisa ke rumah sakit, Tuhan, supaya ini anak sakit. Ternyata uangnya nggak datang, tapi tiba-tiba disembuhkan. Tapi Anda tetap meminta duitnya, kan kurang ajar kan. Nah, itulah kadang-kadang orang begitu ya. Nah, jangan. Tidak selalu uang yang Anda butuhkan. Tapi kalau memang Tuhan melihat Anda butuhkan uang, uang itu kan datang. Tuhan, gimana caranya saya punya mobil itu kan? Saya tiap hari nungguin orang buat pelayanan. Sekarang kita malah mau berangkat tinggal berangkat, asal siap tinggal berangkat ya. Kita sudah punya wagon 2 ya, kita punya wagon 2. Wagon kecil sama wagon besar. Ya, jadi kalau kita di dalam kota kita wagon kecil, tanggal 2 atau tanggal 9 ya, kita pelayanan lagi, turun lagi ya, sama tim yang sama kemarin ya. Sama tuh orang bule-bule itu kita makin banyak ya tim kita ya. Itu saudara, ya. Jadi apa saudara intinya? Badai itu akan membuat Anda mengenal Tuhan mau kasih apa. Anda akan mengenal jawaban doamu dalam badai itu. Selama responmu benar. Ya, memang kesannya lama tapi tidak akan berlama-lama. Selalu on time. Yang penting balik lagi responmu tuh. Responmu benar. Ya. Haleluya. Nanti kalau responnya nggak benar-benar, badainya diulang-ulang terus ya, sama saudara, sampai benar responnya. Saya deh, lakukan deh, ya. Anda semua ini ya, ini Pak Ilham, ya, semua yang ngalami badai semua, jangan nyerah ya. Siapa saja semua, Pak Kendi, jangan menyerah. Anda semua yang hari ini ada di dalam badai, jangan menyerah. Oke, responmu harus benar. Ya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya.